Shalom saudara, selamat datang di Foundation Class yang kedua. Ini merupakan kelas lanjutan setelah saudara selesai mengikuti Foundation Class yang pertama, di mana saudara belajar tentang keselamatan dan baptisan. Jadi setelah saudara diselamatkan, sangat penting untuk saudara bisa tertanam di dalam Kristus dan di dalam komunitas. Itu mengapa di dalam sesi yang pertama ini kita akan belajar mengenai identitas kita di dalam Tuhan. Nah, mengapa identitas yang benar itu penting untuk kita miliki? Saudara, identitas itu digambarkan sebagai lensa yang kita pakai untuk melihat diri kita sendiri. Kalau lensanya salah, maka cara kita menilai diri kita menjalani hidup kita, bagaimana kita mengambil keputusan, bagaimana kita meresponi panggilan Tuhan, semua juga akan ikut salah. Itu mengapa identitas yang benar itu sangat penting untuk kita miliki. Saudara, kalau kita melihat di dalam kisahnya Musa adalah orang yang sungguh luar biasa di dalam perjalanannya bersama dengan Tuhan. Tapi ketika Musa dipanggil oleh Tuhan, Tuhan sudah menunjukkan isi hatinya kepada Musa. Bahkan Tuhan bersedia untuk memperlengkapi Musa dengan segala mujizatnya, dengan segala keajaibannya. Tapi Musa berkata dalam kitab Keluaran, dia berkata, "Siapakah aku ini Tuhan? Aku tidak pandai bicara." Dia adalah mantan anak raja, saudara. Dia dididik secara khusus oleh Firaun sebagai anak angkatnya. Saya yakin dan percaya kalau dalam imajinasi saya, saudara, tidak mungkin seorang yang dididik oleh raja, dididik oleh sistem kerajaan, tidak bisa berbicara. Pasti sudah diajarkan bagaimana cara berbicara di depan umum, bagaimana cara untuk menjelaskan sesuatu. Tapi karena dia punya pengalaman hidup yang menurut dia hidupnya menjadi hancur ketika dia mulai membunuh seseorang, ketika dia mulai lari dari Mesir, itu membentuk identitas yang salah dalam hidupnya. Sehingga dia berkata, "Siapakah aku ini Tuhan?" Sehingga apa yang menjadi rencana Tuhan atas hidupnya menjadi kabur. Tujuan yang Tuhan sudah punya atas hidupnya menjadi kabur, saudara. Potensi-potensi yang dia punya pun juga tidak dipakai dengan benar. Jadi permasalahan identitas ini bukan sebuah perkara yang bisa kita anggap ringan. Karena identitas akan menentukan bagaimana kita memandang diri kita sendiri, bagaimana kita mengambil keputusan dalam hidup kita, bagaimana kita memandang masa depan kita, bagaimana kita memperlakukan orang lain, dan bagaimana kita memuliakan Tuhan lewat hidup kita. Nah, berikutnya kita akan melihat apa sih identitas yang sejati itu. Saudara, identitas sejati itu adalah jawaban atas pertanyaan, siapa saya? Tapi kalau selama ini mungkin kita melihatnya siapa saya menurut apa kata diri saya, siapa saya menurut apa kata orang. Tapi kalau kita bicara mengenai identitas sejati, kita harus merubah pertanyaannya. Siapa saya menurut Allah? Kenapa penting sekali untuk kita menaruh identitas kita berdasarkan apa yang Allah katakan? Karena pertama, manusia diciptakan oleh Allah. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Itu berarti hidup manusia memiliki nilai yang tinggi. Nilai itu bukan berasal dari kepandaian kita, bukan berasal dari keberhasilan kita, tetapi nilai itu berasal dari Allah sendiri. Karena itu, saudara, hidup manusia tidak boleh dinilai rendah hanya karena ia pernah gagal, hanya karena ia pernah jatuh, ditolak, atau terluka. Nilai hidup kita ditentukan oleh Allah yang menciptakan kita. Dan yang kedua, mengapa kita menaruh identitas kita terhadap apa yang Allah katakan? Karena manusia diciptakan oleh Allah dengan tujuan. Dalam kitab Efesus pasal 2 ayat 10 berkata seperti ini. Karena kita ini buatan Allah,
diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi jelas sekali dari ayat yang kita baca bahwa Allah tidak menciptakan manusia tanpa arah dan tujuan. Dikatakan bahwa kita sudah diciptakan dan dipersiapkan. Artinya dari sejak awal Allah sudah punya rencana yang besar untuk setiap kita. Dan kalau kita baca dari firman Tuhan, saudara, dari kitab Kejadian pasal 2, ketika Allah menciptakan manusia, kita tahu bahwa kita diciptakan untuk menjadi representasinya Allah di muka bumi. Kita diciptakan untuk mewakili kehendaknya Allah di muka bumi ini. Dan kemudian kita diciptakan untuk menjalankan tanggung jawab yang Allah berikan, yang pada akhirnya akan memuliakan Allah. Itu artinya tujuan hidup bukan sesuatu yang kita ciptakan sendiri sesuka hati kita. Tapi tujuan hidup kita ditentukan oleh Tuhan. Nah, yang ketiga, saudara juga harus mengerti bahwa kita manusia diciptakan untuk berelasi dengan Allah. Jadi manusia bukan hanya diciptakan untuk bekerja, untuk melayani, ataupun kalau yang kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari, kita membangun kehidupan kita menikah, kita membangun karir kita. Semua itu baik, saudara, tapi inti hidup manusia itu lebih dalam dari itu semua. Manusia diciptakan untuk mengenal Allah dan hidup di dalam hubungan dengannya. Di sanalah manusia akan menemukan makna dari hidupnya. Nah, berikutnya saudara yang akan kita lihat dari mana nilai hidup kita berasal. Salah satu pergumulan terbesar manusia adalah soal nilai diri. Banyak orang yang bertanya dalam hati, apakah saya berharga? Apakah saya layak dikasihi? Apakah hidup saya masih bernilai? Dan saya mau katakan, karena kita diciptakan oleh Tuhan, nilai hidup kita juga ditentukan oleh Sang Pencipta. Berharganya hidup kita ditentukan oleh Sang Pencipta. Kalau kita membeli sebuah barang, saudara, membeli sebuah produk, ketika kita melihat ada harga dari barang tersebut, harga itu bukan ditentukan oleh pembeli, bukan juga ditentukan oleh orang lain, tapi ditentukan oleh pembuatnya. Demikian juga nilai hidup kita ditentukan oleh Tuhan yang menciptakan kita. Penilaian orang bisa berubah-ubah terhadap hidup kita, tetapi nilai yang Tuhan sudah tetapkan dalam hidup kita tidak akan berubah. Itu mengapa kalau kita melihat dari karya rencana keselamatan Allah, kita akan mengetahui betapa berharganya kita di mata Tuhan. Karena nilai hidup kita dapat lihat dari harga yang telah Tuhan bayar untuk menebus setiap kita. Dalam kitab 1 Petrus pasal 1 ayat 18 dan 19 dikatakan, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darahnya yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Jadi saudara, nilai hidup kita itu begitu berharga. Sampai Yesus rela korbankan nyawanya untuk menebus saya dan saudara. Dan saya mau katakan, kita bukan bernilai ketika kita ditebus oleh Tuhan. Tetapi penebusan Kristus itu menyatakan betapa bernilainya kita di hadapan Tuhan. Karena itu saudara, jangan bangun nilai hidup kita atau harga hidup kita dari pujian orang lain. Atau kita melihat nilai hidup kita dari apa yang kita lakukan.
dari apa pencapaian kita. Dan juga jangan bangun harga diri kita dari masa lalu. Tapi bangunlah hidup kita di atas kebenaran bahwa Tuhan menciptakan kita dan Tuhan menebus kita.